Teman-teman pejuang beasiswa dan studi kuliah ke luar negeri, mari kita lanjutkan ke timeline tahun ketiga dari perjuangan dan persiapan studi dengan beasiswa ke luar negeri yang saya lakukan. Pada waktu itu jatuh di tahun 2018. Jadi tahun 2018 ini adalah tahun ketiga saya mempersiapkan diri dan berjuang. Jadi teman-teman, ini tahun ketiga loh saya belum berhasil. Jika teman-teman sekarang masih di tahun pertama atau tahun kedua, tenang. Masih ada yang lebih lama dari teman-teman dalam berjuang. Dan kenyataannya beberapa orang yang berhasil itu tidak langsung di tahun pertama langsung membuahkan keberhasilan. Bisa di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, atau bahkan tahun kelima, dan tahun selanjutnya gitu. Semua tergantung seberapa keras perjuangan kita untuk mewujudkan mimpi bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Mari kita mulai dari bulan Januari. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, timeline tahun kedua yang jatuh pada tahun 2017, saya sudah mengambil kursus persiapan IELTS di London College yang pertama kali. Di tahun 2018 ini saya mengambil lagi tuh kursus persiapan IELTS-nya gitu. Karena merasa belum yakin ketika membayangkan tes IELTS itu prakteknya bagaimana kok saya masih kayak awang-awangan gitu ya. Jadi oke lah. Sebelum saya tes, karena saya sudah pengen merencanakan, saya pengen tes IELTS lah, gak apa-apa lah mahal. Itulah investasi. Saya pengen tes IELTS dengan biaya sendiri, pengen nyoba lah. Gak apa-apa pasti juga misalkan nanti skornya gak bagus-bagus amat ya ikhlasin saja. Kita mencari pengalamannya gitu. Itu dulu dalam benak saya begitu. Akhirnya saya kursus singkat lagi di sini, lebih singkat hanya 2 minggu dan langsung spesifik mempersiapkan tes IELTS yang akan saya lakukan waktu itu di bulan berikutnya pada awal Februari. Gitu. Selain persiapan tes IELTS, saya kembali lagi mempersiapkan dokumen studi lebih matang dan mengirimkannya ke para supervisor, maksud saya para profesor yang ingin saya jadikan supervisor, yang ingin saya lamar jadi supervisor itu lebih masif lagi gitu. Karena saya lebih yakin dokumennya sudah semakin bagus. Apalagi nanti sudah dilengkapi dengan tes IELTS-nya. Namun sayangnya teman-teman, ketika saya duduk selama 1 hari, waktu itu setengah hari sih ya, dari pagi sampai jam 12, kemudian speakingnya saya dapat jadwal yang malam kebetulan. Keluarlah hasil tes IELTS saya yang perdana dengan skor total hanya 5,5. Oh no, sudah dipersiapkan 2 kali kursus dan bahkan teman-teman, malam sebelum saya speaking itu saya minta tutor saya di London College ini setelah saya tes IELTS yang listening, reading dan writing itu kan cuma sampai jam 12. Habis itu saya latihan speaking tuh sama tutor saya di London College gitu. Nah, untuk bertarung malamnya gitu. Memang sengaja hari terakhir atau kuota terakhir kursus ini karena privat ya. Privat maksudnya ya. Jadi memang kursusnya
one on one, tidak ada lagi siswa kecuali saya dengan tutornya. Saya minta jadwal terakhir itu pas sebelum saya tes speaking. Tapi ya mau bagaimana lagi, nyatanya inilah yang terbaik dari setelah saya berusaha semaksimal mungkin, dapatnya 5,5. Bulan Februari biasanya mulai buka lagi Australia Awards. Saya daftar lagi, nekat lagi dengan IELTS yang masih segini padahal yang diminta 6,5 atau bahkan 7 untuk jurusan-jurusan tertentu. Tentu saya tidak berhasil. Tapi ya nggak apa-apa lah, sekali lagi saya dapat pengalaman bagaimana melamar beasiswa. Gitu. Nah, teman-teman beruntung ya. Sekali lagi sepertinya memang semesta mendukung kalau kita itu benar-benar mau berusaha, itu pasti akan ada jalannya. Sebagai dosen, Kemenristek-Dikti waktu itu yang sekarang sudah menjadi Kemendikbud yang menaungi dosen, itu menyelenggarakan program talent scouting namanya. Atau program persiapan dosen untuk studi ke luar negeri. Nah, teman-teman nanti bisa browsing tuh talent scouting, sampai sekarang setiap tahun diadakan. Saya kurang tahu pasti, yang saya kira talent scouting 2015 itu udah tahun yang kesekian gitu. Jadi memang ini udah program lama, setiap tahun diadakan. Teman-teman yang menyaksikan video ini, para pejuang beasiswa yang menyaksikan video ini yang kebetulan merupakan dosen dan memiliki NIDN, bisa mendaftar program talent scouting ini. Nah, saya daftar di situ, kemudian 3 hari di Bekasi, waktu itu di salah satu hotel di bilangan sekitaran yang Bekasi yang banyak mall dan hotel-hotelnya itu. Nah, di apa yang dilewatin Sungai Kalimalang. Nah, disitulah tempat talent scouting ya. Untuk tahun ini saya lihat kemarin informasinya karena sedang social distancing, jadi talent scouting-nya tidak di hotel, cuman dilakukan melalui online. Nah, bagusnya teman-teman, kementerian itu sangat suportif. Dalam kasus ini, mohon maaf, memang khusus untuk dosen tetap di perguruan tinggi yang memiliki NIDN, untuk mendukung dosennya supaya bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri dengan berbagai program yang diberikan. Alumni talent scouting yang terpilih itu berhak untuk ikut PKBI namanya. Jadi program peningkatan kemampuan bahasa Inggris yang dilakukan di beberapa kampus. Setahu saya ada di ITB, ada di UNJ, ada juga di UM. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat di ITB. Tapi ini juga penuh drama teman-teman. Tapi sekali lagi saya meyakini semesta mendukung kalau kita sudah niat. Tahu nggak kenapa? Saya pada waktu pengumuman pertama PKBI yang di ITB ini, nggak ada nama saya muncul di situ. Orang saya mengerjakan tes percobaan IELTS di akhir talent scouting ini, dites dulu. Nanti yang kira-kira IELTS-nya masuk berhak ke PKBI. Nah, itu tes saya jauh di bawah dengan teman-teman yang lain hasilnya. Ya wajar lah, saya tidak terseleksi pada pengumuman pertama PKBI ITB. Tapi PKBI ini juga ada 2 jalur teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari informasinya, PKBI untuk alumni talent scouting atau PKBI umum, di mana dosen dimanapun itu bisa mendaftar ke situ. Tapi pelaksanaannya itu biasanya PKBI yang alumni talent scouting dulu dipanggil, setelah selesai pemanggilan baru PKBI yang dari jalur umum yang dipanggil. Nah, saya daftar kedua-duanya. Nah, akhirnya saya berharap ya udahlah, semoga nanti di PKBI yang jalur umum saya masuk. Nggak taunya besoknya sudah mau PKBI berlangsung, saya justru tahunya dari teman nge-WA saya, Pak Imam masuk tuh ke peserta cadangan. Wah, seneng banget saya waktu itu. Ke peserta cadangan,
di PKBI ITB yang alumni talent scouting. Oh ya, waktu itu masih ada waktu 2 hari. Hari ini saya dapat informasi, besoknya saya nyari surat izin di kampus dan langsung berangkat sorenya. Kemudian besoknya lagi mulai PKBI. Tuh. Ya mungkin karena keyakinan dan juga banyak-banyak berdoa, di mepet-mepet tanggal pelaksanaan PKBI nama saya muncul. Saya sangat bersyukur waktu itu saya bisa belajar IELTS selama 3 bulan teman-teman. Saya belum sebutkan ya, saya belum jelaskan tadi. PKBI ini programnya 3 bulan, kursus IELTS sangat intensif karena mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 7 pagi. Masih ingat banget tuh waktu itu jam 7 masih ngantuk-ngantuk, sudah masuk ke ruang listening. Pagi-pagi udah suruh langsung listening. Nanti baru dilanjutkan dengan yang lain. Tapi setiap pagi itu pasti listening, kemudian keseringan untuk speaking itu di akhir. Nah, mulai bulan kedua, kalau tidak salah seingat saya, itu kita seminggu 3 kali dikasih latihan tes IELTS. Bayang pun, teman-teman. Nah, untuk program PKBI ini luar biasanya kita dikasih kesempatan untuk tes IELTS yang official itu juga 2 kali selama program. Jadi nanti 1,5 bulan kita tes IELTS, baru nanti di akhir program 1,5 bulan berikutnya tes IELTS lagi. Gitu. Makanya di sini saya ada 2 skor IELTS yang saya dapatkan dari PKBI ITB. Gitu. Tapi sebelum ke situ, pada waktu proses PKBI ITB juga, akhirnya saya mulai apply secara official ke UNT, di mana itu kan jauh banget perjuangannya teman-teman. Di mana tahun 2016, 2 tahun sebelumnya, itu saya sudah ketemu profesornya di Bali. Saya masih terus kontak-kontakan meskipun nggak terlalu intens gitu, nanyain gimana kabarnya, kemudian saya punya rencana untuk daftar secara formal, dia dukung, kemudian dikasih arahan begini, akhirnya baru September 2018 ini saya niatkan untuk take action lebih nyata lagi. Bukan hanya kontak-kontakan lewat email, tapi saya sudah daftar langsung secara formal ke kampus. Nah, waktu itu tes IELTS-nya belum keluar, pendaftaran saya tidak mau diproses ternyata karena belum lengkap syaratnya, bahasa Inggrisnya masih 5,5 sertifikat IELTS yang saya miliki. Ya memang beda-beda ya setiap kampus. Itu ada yang mau memproses dengan kemudian mengeluarkan LOE conditional, ada juga yang harus lengkap dulu. Ya harus memenuhi syarat semuanya dulu, termasuk UNT ini semuanya harus memenuhi syarat. Dan pada akhirnya pertengahan Oktober tes IELTS pertama dari program PKI ITB, saya sangat bersyukur dari 5,5 di awal tahun, pada bulan Oktober ini tesnya naik satu angka. Ini sangat luar biasa karena menaikkan katakanlah dari 6 ke 5 aja itu sangat berat gitu. Nah, saya dapat 6,5. Pada akhir program itu tes IELTS lagi, tes IELTS kedua dalam program PKI ITB, atau tes IELTS ketiga sepanjang pengalaman saya, ternyata skornya tidak bergerak, mentok di 6,5. Tapi sebetulnya kalau melihat lebih detail teman-teman, justru tes IELTS-nya itu skor per bagiannya lebih bagus yang tes IELTS saya yang pertama. Makanya yang saya pakai untuk daftar beasiswa ke kampus luar negeri itu tes IELTS saya yang pertama dalam program ITB, PKBI ITB ini. Gitu. Di sini saya reading dan listening, atau urutannya itu listening dan reading, saya dapat 7. Nah, di sini malah menurun, dapat 6 semuanya. Maaf, dapat 6,5 gitu. Jadi totalnya 6,5 juga. Ini sebenarnya dikit lagi 7, tapi mungkin karena pemerataannya kurang skornya, jadi dibulatkan jadi 6,5. Jadi ada pembulatan gitu. Kalau ketentuannya nanti bisa teman-teman lihat, kalau sedikit ke atas jadinya dibulatin ke atas, nanti bisa juga dibulatin ke bawah gitu. Nah,
Mengirim email ke profesor 25 email, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, beginilah teman-teman perjuangannya. Ini saya lakukan sambil masih aktif mengajar sebagai dosen. Jadi pikirannya banyak bercabang. Ngajar iya, kemudian penelitian iya, persiapan kuliah S3 iya, dan urusan-urusan yang lainnya. Tapi teman-teman, saya yakin kalau teman-teman itu gigih, teman-teman itu benar-benar tangguh dalam berjuang, pada suatu saat nanti akan ketemu gongnya, akan ketemu saatnya teman-teman berhasil meraih beasiswa dan lanjut studi ke luar negeri. Semoga videonya semakin memotivasi dan terus menginspirasi teman-teman untuk kuliah S3 atau kuliah apapun, melanjutkan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video yang lainnya dalam serial video Road to PhD. Terima kasih.